Gubernur Kalbar Dr. Anes Cornelis MH Selasa 4 April 2017 meresmikan 4 cabang kantor Bank Kalbar di Kabupaten Sambas, di antaranya Bank Kalbar Cabang Pemangkat, Bank Kalbar Cabang Pembantu Sekura, Bank Kalbar Cabang Pembantu Sentebang, dan Bank Kalbar Cabang Pembantu Syariah Sambas. Peresmian gedung Bank Kalbar ditandai dengan penekanan tombol siren oleh Gubernur Kalbar, Bupati Sambas, dan Dirut Bank Kalbar. Ramai-ramai Pak Bupati, Pak Dirut, Pak Dirut, ya. Ya. Penandatanganan prasasti Bank Kalbar oleh Gubernur Kalbar dan penguntingan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, Pradika Cornelis di halaman gedung Bank Kalbar Cabang Pemangkat. Bupati, siap. Sekura. Selamat. Lagi tes. Ibu. Iya. Ibu. Acara peresmian gedung Bank Kalbar dimulai dengan tarian penyambutan selamat datang dan pengalungan Saltenu Sambas pada Gubernur Kalbar Dr. Anes Cornelis MH, Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar Pradika Cornelis, Bupati Sambas Haji Adbaromin Suheli LC, Wali Kota Singkawang Haji Awang Ishak, Dirut Bank Kalbar Samsil Ismail, perwakilan Bank BI, perwakilan OJK, Ketua DPRD Sambas Insinyur Haji Arifidiar, jajaran komisaris dan direksi Bank Kalbar, pimpinan SKPD Provinsi Kalbar, Sambas dan Singkawang. Aja ya Bapak, Ibu aja ya. Disambung dengan pengalungan sal sutra khas Direktur Bank Kalbar Samsir Ismail dalam laporannya menjelaskan proses pembangunan 4 gedung Bank Kalbar di Kabupaten Sambas, kemudahan pelayanan dan sistem mobile, dan penyerahan CSR beasiswa pendidikan, dana bergulir, serta penyerahan asuransi tabungan Taserna oleh Bank Kalbar. Ia berharap dengan diresmikannya 4 gedung baru Bank Kalbar dapat memudahkan masyarakat Kabupaten Sambas, serta dapat memberikan pelayanan syariah, serta untuk memanfaatkan produk dan jasa Bank Kalbar dengan kondisi yang aman dan nyaman. Besar harapan kami dengan kondisi gedung kantor yang baru dan lebih representatif ini memudahkan masyarakat Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Sekura, Kecamatan Sentebang, dan Kota Sambas untuk layanan syariah serta sekitarnya untuk dapat memanfaatkan produk dan jasa Bank Kalbar. Dengan kondisi yang tidak panas, nyaman, dan aman, dimohonkan agar masyarakat semakin banyak menggunakan produk dan jasa Bank Kalbar serta melakukan transaksi keuangan dengan Bank Kalbar, baik untuk menyimpan uang maupun mendapatkan pinjaman atau pembiayaan, sehingga diharapkan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Selain itu juga akan meningkatkan pendapatan Bank Kalbar yang juga akan meningkatkan dividen yang akan diterima pemerintah daerah selaku pemegang saham. Dividen tersebut merupakan salah satu sumber PAD atau pendapatan asli daerah yang disetorkan ke kas daerah yang digunakan sebagai salah satu sumber oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar dan daerah kabupaten kota masing-masing. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, seperti yang saya ungkapkan di atas, maka pada hari ini juga akan diresmikan gedung kantor cabang Pemangkat, kantor cabang pembantu Sekura, kantor cabang pembantu Sentebang, dan kantor cabang pembantu Syariah Sambas
serta tak kalah pentingnya hari ini akan di-launching mobil banking Bank Kalbar yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S penghubung 87-KO.091/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal permohonan izin operasional mobil banking bank saudara seperti tayangan video di sebelah belakang ini. Mobil banking Bank Kalbar memiliki beberapa fitur antara lain informasi saldo, transfer antara rekening Bank Kalbar atau ONAS, transfer antara rekening bank lain, transaksi multi-biller atau pembelian pulsa handphone, pembayaran tagihan handphone, pembayaran tagihan telepon, pembayaran premi asuransi Sinarmas, dan pembayaran TV berlangganan. Selain fitur-fitur di atas, melalui mobil banking Bank Kalbar, Bapak Ibu juga dapat mengetahui lokasi kantor Bank Kalbar dan lokasi mesin ATM, serta CDM Bank Kalbar yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat dan Jakarta. Selain pengembangan di bidang teknologi untuk menunjang pelayanan kepada para nasabah, sehingga saat ini Bank Kalbar telah memiliki 507 jaringan kantor dan pelayanan yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat dan Jakarta. Terdiri dari 1 kantor pusat, 19 kantor cabang konvensional, 2 kantor cabang syariah, 54 kantor cabang pembantu, 1 unit usaha mikro, 3 kantor cabang pembantu syariah, 53 kantor kas, 6 kantor kas syariah, 23 kantor kas mobil dan kas terapung, 60 payment point, 65 layanan syariah, dan 206 ATM serta 14 cash deposit machine atau CDM. Prestasi dan pelayanan terbaik Bank Kalbar juga disampaikan oleh perwakilan Bank BI dan OJK yang disampaikan Adinanto Cahyono, Deputi Advisor dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia, dan juga oleh Adnan Syarif, Kepala Subbagian Pengawasan Bank OJK Kalbar. Dan memang bank ini kami nilai sebagai suatu instansi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian suatu negara, terutama sekali dalam hal simpan dan pinjam, yakni untuk penyimpanan, tabungan, dan juga pemberian kredit. Dan menurut catatan statistik kami, sejauh ini perbankan di Provinsi Kalimantan Barat hingga triwulan 1 2017, total aset sudah mencapai 60,12 triliun, suatu jumlah yang menurut saya cukup fantastis dan cukup menggembirakan. 60,12 triliun ya. Nah, ini dibandingkan dengan tahun lalu, di tahun 2016, ini tumbuh 10%. Kami harapkan untuk tahun-tahun berikutnya melalui tangan BPD juga tentunya bisa tumbuh lagi lebih bagus, lebih persentasenya bagus lagi, berarti ada pergerakan ekonomi yang sangat signifikan dalam hal ini. Dan memang sejauh ini kami juga menilai bahwa total jumlah jaringan kantor yang ada itu sudah 563 kantor ya. Jadi berarti ini merupakan suatu hal yang cukup menggembirakan ditinjau dari inklusivitas keuangan. Inklusivitas keuangan merupakan tujuan kami juga Bank Indonesia bersama dengan OJK. Bagaimana caranya supaya layanan keuangan itu sampai ke pelosok-pelosok, bahwa semua orang di Indonesia sampai ke daerah terpencil sekalipun juga punya hak untuk mendapatkan layanan keuangan, baik simpan maupun pinjam. OJK berkepentingan agar industri jasa keuangan, khususnya perbankan, dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat sehingga memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap ancaman krisis. Hal tersebut dapat dicapai tentunya dengan mendorong perbankan untuk terus meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur pendukung agar mampu bersaing di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berdasarkan data dari OJK bahwa total penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK pada akhir tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 46,2 triliun, di mana market share atau porsi Bank Kalbar menduduki 22,2% dari total penghimpunan dana pihak ketiga di Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar dalam sambutannya meminta jajaran Bank Kalbar, khususnya 4 cabang diresmikan dapat mengelola keuangan secara profesional dan tidak korupsi, karena Bank Kalbar ini milik masyarakat Kalbar. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menghimbau kepada masyarakat Kalbar agar menabung menggunakan Bank Kalbar, karena CSR-nya kembali ke masyarakat Kalbar, baik dalam bentuk beasiswa pendidikan maupun bantuan lainnya. Dan saya mohon dengan hormat, bank ini tolong dikelola dengan profesional. Jangan ada korup, karena bank ini untuk menghidupi masyarakat Kalbar.
Nah, jadi Bapak Ibu orang-orang Kalbar itu tidak mau pakai Bank Kalbar. Masalah korupsi ini sebenarnya tergantung manusianya, tergantung mental manusianya. Kalau orang takut dengan Tuhan, takut dengan undang-undang, dia tidak ambil uang orang lain. Dan kerugian akibat daripada ini banyak. Misalnya bangun jalan, jalannya belum waktunya habis, tapi sudah habis. Jembatan belum waktunya roboh, tapi sudah roboh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk pengelolaan bank, tolong bank ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Terutama bank-bank yang menyangkut masalah bank-bank yang baru mau di kantornya ini ya. Cabang Pemangkat, Sekura, Pembantu Sentebang, Syariah Sambas. Tolong kalau ada diresmikan ini jangan sampai tidak dikelola. Selanjutnya tolong nasabah-nasabah itu dikejar. Jadi mental kita memang harus betul-betul kita rubah. Dengan zaman sekarang, situasi sekarang ini harus dirubah. Jangan kita sibuk menunggu dengan mental feodal, mental amtenar. Kita harus kejar nasabah itu sehingga bank-bank kita tetap mereka tetap mau menggunakan bank. Kalau seandainya kredit lama, kredit orang mengajukan kredit, kita santai, kita menunggu. Kenapa kita tidak panggil atau kita pergi, yuk punya kekurangan ini, nasabahnya kurang ini, jaminannya ini dibetulkan, trek, kau hanya boleh dapat sekian. Selanjutnya mengenai IT. Nah, jangan sampai bank kita diretas orang, uangnya keluar habis. Sistem pengamanan juga perlu diamankan. Jangan sampai nanti bank kita ditransfer ke Citibank atau duit dari BPBD, nasabah punya ditransfer ke bank-bank luar negeri atau bank-bank lain, sehingga nasabah kita dirugikan. Nah, ini harus menjadi perhatian juga dalam pengamanan IT. Gedung kantor Bank Kalbar cabang Pemangkat, cabang pembantu Sekura, cabang pembantu Sentebang, dan cabang pembantu Syariah Sambas saya nyatakan secara resmi dapat dipergunakan. Bupati Sambas Haji Adbahromi Suheli LC dalam sambutannya mengajak masyarakat Kalbar untuk menabung Bank Kalbar serta bersama-sama membesarkan bank milik masyarakat Kalbar, termasuk warga Kalbar yang berada di luar Kalbar, agar bersama-sama membangun daerah dengan menabung di Bank Kalbar. Bupati menambahkan, dengan telah dibukanya PLBN Aruk, ia yakin perekonomian daerah Kalbar akan maju pesat, sehingga peran perbankan sangat dibutuhkan dalam pembangunan perekonomian daerah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membesarkan Bank Kalbar. Kita bersyukur sebagai sebuah wilayah daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki sebuah bank yang sangat peduli dengan masyarakat Kalimantan Barat. Pada hari ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bank Kalbar telah mendirikan cabang dan pembantu cabang yang baru di Kabupaten Sambas. Kita berterima kasih dan bersyukur atas upaya Bank Kalbar untuk melebarkan aktivitas mereka di berbagai macam kecamatan di Kabupaten Sambas. Saya secara pribadi, karena Bank Kalbar ini adalah bank kita, milik Kalimantan Barat, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk membesarkan bank ini. Kemudian kepada kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan kawan-kawan kita, sanak kita, insanak kita, sanak pemilih kita yang ada di Jakarta, khususnya masyarakat kawan kita Tionghoa, besarkan Bank Kalbar ini, karena Bank Kalbar untuk membangun Kalimantan Barat. Karena bank ini punya jasa besar terhadap masyarakat Kalimantan Barat. Saya pikir ini demi maslahah dan pembangunan Kalimantan Barat. Oleh karenanya kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat dan kepada seluruh
jajaran Bangkalbar yang telah memperhatikan Sambas, bahkan Sambas diberikan satu pembantu cabang, yaitu Bank Syariah. Ini adalah perhatian yang serius Bangkalbar untuk memajukan perekonomian serta meningkat perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas. Ke depan saya yakin dengan dibukanya PLBN, Pos Lintas Batas Nasional, yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden, saya yakin ini akan punya peran besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya di daerah perbatasan. Oleh karenanya, hadirnya Bangkalbar di daerah perbatasan untuk membantu masyarakat perbatasan untuk bisa berusaha, untuk memiliki usaha kecil dan menengah, saya pikir ini menjadi penting, sehingga kita harapkan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan betul-betul terbantu dan khususnya bisa dibantu oleh Bangkalbar ini. Dan kami atas nama pribadi, atas nama Bupati, Kepala Pemerintahan Kabupaten Sambas, dan atas nama pimpinan Kepala Daerah Kabupaten Sambas, tentu merasakan kemudahan-kemudahan yang luar biasa dari Bangkalbar. Jadi mudah-mudahan ke depan komunikasi kami seluruh warga masyarakat Kabupaten Sambas dengan Bangkalbar akan semakin baik, dan kami yakin bahwa hadirnya Bangkalbar dengan cabang dan pembantu cabang di berbagai wilayah di Kabupaten Sambas mudah-mudahan akan mempertinggi transaksi keuangan dan akan meningkatkan ekonomi dan PAD pemerintah Kabupaten Sambas dan Kalimantan Barat pada umumnya. Wali Kota Singkawang Awang Ishak dalam sambutannya mengapresiasi pelayanan Bangkalbar serta kemudahan CSR yang diberikan kepada masyarakat, kemudahan transaksi keuangan. Dengan dibukanya 4 cabang baru di Kabupaten Sambas, Awang Ishak berharap dapat lebih meningkatkan transaksi keuangan perbankan di Kabupaten Sambas. Awang juga menghimbau seluruh warga asal Kalbar yang ada di luar Kalbar untuk menabung di Bank Kalbar, sehingga perbankan dan tingkat perekonomian daerah akan hidup dan tumbuh di daerah kita sendiri. Apalagi penyaluran CSR Bank Kalbar lebih baik ketimbang bank lainnya. Kita terima kasih kepada Bank Kalbar, transaksi keuangannya buka jaringan, zaman sudah canggih. Jadi boleh Pak dikembangkan. Bagi HP Pak, entah berapa dia ngitungnya, setoran sekian juta ke atas, pinjam sekian juta ke atas, bagikan HP langsung CSR Bank Kalbar lebih bagus. Dalam kesempatan tersebut, Bank Kalbar juga memperkenalkan transaksi sistem mobile banking kepada nasabah menggunakan smartphone. Gubernur Kalbar Cornelis diberikan kesempatan pertama melakukan transaksi transfer dana. Usai Gubernur, selanjutnya Bupati Sambas Adbah Romin Suhaili melakukan cek saldo sistem mobile banking menggunakan smartphone di hadapan nasabah dan undangan yang menghadiri peresmian gedung Bank Kalbar. Ya, luar biasa, Bank Kalbar sampai tiduran bisa transaksi. Ya, di layar monitor kami juga tertera Bapak dan Ibu. Cek saldo, berapa tabungan Bapak Ibu hari ini? Mau transfer ke anak-anak kita bisa lewat mobile banking Bank Kalbar. Ya, kita saksikan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu jangan kemana-mana, ada satu door prize handphone Oppo yang nanti akan ditarik oleh Bapak Gubernur setelah beliau. Lewat Bank Kalbar mobile banking ini, Bapak Gubernur berkirim kepada Ibu Perdeka. Padahal ini dekat-dekat Ibu. Ya, tapi bisa pakai handphone, luar biasa. Hidup Bank Kalbar! Habis itu Pak pulang. Ya, kita saksikan. Pencet Pak. 2, 3, oke. Ya. Sedang loading, kita saksikan. Masukkan kata kunci. Keluar menu utama.
Ya. Apa saya? Informasi rekening ya? Ya. Cek saldo. Cek saldo. Iya, keluar cek saldo. Berapa saldo Pak Bupati hari ini? Oke. Masukkan PIN Anda. Ya. Tidak apa-apa Pak Bupati, nanti kita ganti Pak. Jangan khawatir. Usai peresmian Bank Kalbar, Gubernur Kalbar dan Bupati Sambas menerima buku tabungan, melihat pelayanan, meninjau gedung baru Bank Kalbar. Dimulai dari ruang pelayanan kredit, ruang pimpinan cabang, ruang rapat, dan kumpul bersama di aula utama Bank Kalbar cabang Pemangkat. Main gesek-gesek juga. Gimana tuh guys? Pak, bisa lihat Pak buku tabungannya Pak. Nah, dia kan. Pak Gubernur, bisa lihat kan Pak Gubernur. Ininya. Iya. Benar. Iya. Komun. Terima kasih ya. Banjir ya. Terima kasih. Bupati, lihat kan Bupati. Saya dapat rekening. Ada sini Pak, ada sini. Oke, Bapak Ibu. Pak, rokok dulu. Kamar sebelahnya. Ruang pimpinan. Hemat energi ini ya. Iya Pak. Merancangnya bangunan ini hemat energi. Minimalis Pak. Bukan kaca-kaca dengan terang. Iya Pak. Nggak perlu kok saya. Dihibur dengan tarian multi etnis dari Sanggar Simpur Singkawang. Undangan yang hadir juga dimanjakan dengan hadiah door prize dari Bank Kalbar. Nanti ngambilnya nih. Goyang lo. Belum lagi. Mudah-mudahan ya ada. Karena angkanya mudah. A03. A003. Kita saksikan diserahkan oleh Ibu Frederica Cornelis. Iya. Selamat menerima OVO, bisa dipakai untuk mobile banking. Tim Liputan CSM TV mengabarkan.